Inilah detik-detik saat pelaku pelecehan dan kekerasan seksual keluar dari rumah kontrakannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga yang sudah menunggu langsung memukuli pelaku. Beruntung pelaku berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan. Warga emosi karena korban yang masih berusia 5 tahun berulang kali dilecehkan oleh pelaku. Korban sering bermain ke rumah pelaku karena diiming-imingi uang jajan sebesar 2 hingga 10.000 rupiah. Menurut orang tua, korban berpamitan bermain namun hingga sore hari tidak pulang ke rumah. Setelah dicari, ternyata korban berada tak jauh dari rumah pelaku. Tak hanya itu, ayah korban melihat ada bekas gigitan di leher korban. Kepada polisi, pelaku mengaku korban sering ke rumahnya karena diberi uang. Keterangan dari pelaku yang sudah kita periksa, korban itu sudah 8 kali disodomi oleh pelaku dengan diimingi dikasih duit 5.000, 2.000, dan 10.000. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Memiliki berat ratusan kilogram, seorang pria asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa dievakuasi petugas pemadam kebakaran ke rumah sakit. Dibutuhkan 9 orang dewasa untuk mengangkut pria parubaya ini. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor mengevakuasi Singgi, seorang pria yang memiliki bobot 180 kg. Perlu 9 orang petugas dan warga untuk mengangkut Singgi dari rumahnya di Kampung Pos Pabuaran, Cibinong. Pria 42 tahun yang mengidap obesitas ini rencananya akan menjalani pengobatan di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah evakuasi berjalan lancar dan aman oleh tim, di mana Pak Singgi berhasil dievakuasi ke dalam ambulan. Dan berikut selanjutnya Pak Singgi langsung dibawa ke. Seiring dengan melandainya angka penyebaran COVID-19, kini jamaah bisa kembali merapatkan saf sholat Jumat. Tak hanya itu, kini masyarakat diperbolehkan menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang. Hari ini 11 Maret 2022, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan jemaah untuk kembali merapatkan saf ketika salat Jumat. Hal ini dilakukan seiring dengan menurunnya angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa terbaru memperbolehkan penyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah sholat 5 waktu, salat tarawih, dan sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Namun semua itu dapat dilakukan dengan catatan tetap harus menjaga diri supaya tidak terpapar COVID-19. Sebelumnya, MUI sempat mengeluarkan fatwa bahwa pelaksanaan salat Jumat dilakukan dengan merenggangkan saf karena ada hajat syariah. Bahkan di saat angka penularan COVID-19 di tanah air mengalami peningkatan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga pernah memperbolehkan masyarakat mengganti salat Jumat dengan salat duhur di rumah masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Dan berikut pernyataan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas terkait fatwa terbaru MUI yang mempersilahkan umat muslim menyelenggarakan sholat Jumat dan aktivitas ibadah lain yang melibatkan orang banyak. Itu sudah rendah dan sudah terkendali seperti sekarang ini ya. Ya maka ya umat Islam dikembalikan, umat Islam kembali disarankan untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya untuk melaksanakan sholat Jumat ya secara berjamaah, untuk melaksanakan sholat tarawih nanti bulan puasa gitu kan, ya untuk melakukan ibadah lain atau berkumpul-kumpul ya. Hari ini pelaksanaan sholat Jumat sudah bisa dirapatkan safnya. Namun apakah jumlah kapasitas jamaah sudah diizinkan 100%? Sudah bergabung bersama kami ada Ririn Oktaviani langsung dari Masjid Al-Azhar, Jakarta, dan Dewi Umaryati langsung dari Masjid Agung Sudirman, Denpasar, Bali.
Dan kita awali informasi dari Ririn di Masjid Al-Azhar. Ririn, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat di sana? Apakah saf sudah dirapatkan dan kapasitas jamaah juga bertambah? Ya, Lofi, menyikapi adanya tren penurunan kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terbaru. Salah satu poinnya yakni adalah sholat berjamaah di masjid dapat dilaksanakan dengan merapatkan safnya. Saat ini Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan akan menggelar sholat Jumat berjamaah dengan merapatkan saf. Lantas bagaimanakah tanggapan dari para jamaah? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu jamaah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Dengan Bapak siapa? Dengan Datuk dari Padang. Bapak dari Padang. Bapak, ini MUI mengeluarkan fatwa terbaru berkaitan soal sholat berjamaah akan kembali merapatkan safnya. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kita selaku umat Islam menanggapi dengan alhamdulillah cukup baik. Dan karena juga sesungguhnya kita beribadah itu kan harus berdekatan. Dan alhamdulillah juga sudah diizinkan oleh pemerintah dan kita juga tidak akan takut karena kita sudah divaksin sesuai anjuran pemerintah. Baik, terima kasih. Tetap mengedepankan protokol kesehatan ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Ibu. Begitu pula dengan anjuran dari pengelola Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan ini bahwa dengan adanya kenaikan atau merapatkan saf, maka akan menaikkan kapasitas dari para jamaah yang akan hadir dalam sholat Jumat ini. Yang artinya nantinya akan ada kurang lebih 1.500 jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Tidak hanya itu, pengelola juga menghimbau kepada jamaah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya yakni adalah mengenakan masker selama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan pengelola juga saat ini telah akan memberikan aturan-aturan berkaitan soal sholat atau pengajian, yakni secara tatap muka dan juga merencanakan adanya kegiatan-kegiatan jelang Ramadan nantinya. Lantas bagaimanakah kemudian sholat Jumat yang digelar di Bali? Kita telah terhubung dengan Dewi. Dewi, silakan dengan informasi Anda. Ya, pemirsa, masih berada dalam PPKM level 3 saat ini di Masjid Agung Sudirman Denpasar. Ternyata masih memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan sholat Jumat hari ini. Di mana saat ini sholat Jumat di Masjid Agung Denpasar tengah berlangsung khutbah yang diisi Bambang Santoso. Setiap jamaah yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memberlakukan sistem jaga jarak dan pengecekan suhu saat masuk ke area masjid. Kapasitas di saat dalam situasi normal mampu menampung hingga 3.500 jamaah dan saat ini hanya dibatasi hingga 50% saja. Jika di dalam ruangan masjid telah terisi penuh oleh jamaah, maka petugas akan menutup akses pintu masuk masjid. Dan berikut komentar jamaah terkait pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi. Kalau saya pribadi sih saya nggak masalah karena sudah protokol kesehatan juga masjid ini melakukannya dan saya juga sudah divaksin lengkap. Peralatan apa Pak yang dibawa untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Kalau saya sih bawa sajadah sendiri ya di rumah, sebisa mungkin sih dari rumah juga sudah wudhu. Oh, kalau dari semenjak pandemi sih sekarang ya terutama kita harus tetap jaga protokol, Mbak. Emang kalau di sini sudah sesuai lah Mas, protokol tetap pakai masker, terus cuci tangan. Biasanya kalau orang masuk sini biasanya disediakan hand sanitizer. Terus kalau sholat biasanya kita tetap jaga jarak juga untuk posisinya. Jadi menurut saya sih untuk protokol kesehatannya sih semua masih tetap. Ya pemirsa, saat ini kasus COVID-19 di Denpasar, terutama khususnya di Bali, menunjukkan kasus yang menggembirakan, di mana saat ini 7 kabupaten kota telah menunjukkan atau berada dalam zona kuning dengan resiko rendah dan 2 kabupaten berada dalam zona orange resiko sedang. Demikian laporan dari Denpasar, Bali. Lofi kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi Umariati melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Sebelumnya ada Ririn Oktaviani langsung dari Masjid Al-Azhar Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kamis petang resmi fungsikan jembatan penyeberangan orang berbentuk kapal pinisi di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Selain menambah ikon baru ibu kota, Anies berharap para pejalan kaki lebih nyaman menyeberang sambil menikmati pemandangan indah perkantoran di kawasan Sudirman. Dengan bersepeda dari Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mencoba jembatan penyeberangan orang berkonsep kapal pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis petang. Uji coba JPO yang memiliki fasilitas bagi pengguna sepeda ini menandai resmi difungsikannya JPO Pinisi. Di atas jembatan dengan konsep kekinian ini, Anies juga memberikan penghormatan kepada 37 nama tenaga medis pejuang COVID-19 yang namanya diabadikan menghiasi dinding JPO. Dari 37 nama yang saat ini sudah dipasang namanya. 37 ini adalah tenaga medis di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang wafat selama penanganan pandemi. Nantinya akan ditambahkan dengan nama-nama tenaga medis yang wafat di Jakarta tapi bukan berada di dalam jajaran Dinas Kesehatan. Selain memberikan kenyamanan lebih bagi pejalan kaki, JPO Pinisi juga memberikan kemudahan bagi para pesepeda untuk menyeberang atau memutar balik. JPO Pinisi memiliki fasilitas 3 lantai dan dilengkapi kamera pengawas dan sensor berat. Dengan pemandangan gedung-gedung perkantoran, JPO Pinisi cocok untuk warga yang suka bersuah foto. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa MNC Peduli terus bergulir. Kali ini MNC Peduli belajar dan bermain bersama anak-anak di Posko Ilmu Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat. Posko Ilmu menjadi salah satu tempat belajar bagi anak-anak Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat. Di tempat sederhana ini, anak-anak ditingkatkan kemampuan belajar dan menulisnya. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli hadir di Posko Ilmu membawa keceriaan bagi anak-anak. MNC Peduli hadir dengan membawa sarana penunjang belajar mengajar dan buku untuk meningkatkan literasi anak. Kami senang sekali ada Posko Ilmu, di mana anak-anak kami bisa belajar di sini, bisa belajar menulis, membaca. Yeay, MNC Peduli datang bermain untuk kami. Seru! Program Generasi Cerdas Anak Bangsa adalah langkah MNC Peduli dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak sejak dini. Kehadiran MNC Peduli di Posko Ilmu sendiri merupakan jawaban dari doa-doa dari Posko Ilmu agar orang-orang baik terus berdatangan di Posko Ilmu. Ya, tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. MNC Peduli akan terus menyalurkan peralatan penunjang belajar untuk meningkatkan kreativitas dan minat literasi anak agar lebih baik. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi geng motor bersenjata tajam di ibu kota meresahkan warga. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.